Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saat ini mari kita akan segera mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini Tuhan. Kami percaya itulah kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan. Berkati kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jamah setiap hati kami, Engkau jamah setiap pikiran kami. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu. Segala bentuk pekerjaan roh jahat mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pertolongan tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau kan memikat hati. Kini mata kami tertuju padamu Tuhan. Kini matamu tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian dari kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau kan memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
hatiku. Kini mata kami tertuju hanya kepadamu. Amin. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari saudara sekali lagi dengan iman katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Oh, terima kasih. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Terima kasih. Haleluya Yesus. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Kalau sumber perlindungan kami Tuhan, terima kasih. Ku cari wajah-Mu, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya Yesus. Oh, ku panggil nama-Mu, panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, mengasihi dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Temukan kasih-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu, temukan
yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Seruan hati kami, inilah isi hati kami. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindung. Kau sumber kekuatan kami. Oh, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara berlindung. Kau sumber kekuatan kami. Oh, makasih Tuhan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Bersama istri saya dengan sukacita selalu mau menyapa saudara dengan kata salam. Sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus tetap mengawali hidup kita. Walaupun kita berada di masa sulit, masa pandemi COVID, banyak korban, banyak yang berduka, banyak juga yang mengalami penderitaan. Katakanlah itu banyak sekali kesulitan yang dialami. Tapi di tengah-tengah duka, kesulitan, Tuhan menolong kita semua. Tuhan masih memberikan kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk bisa tetap mengucap syukur sampai hari ini, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi, hari ini kita tetap belajar tentang tudung tabernakel. Tabernakel khusus ruang suci dan ruang maha suci itu ada 4 lapis tudung. Hari ini kita belajar lapis yang paling bawah. Lapis pertama itu tudung tabernakel. Pendalaman Alkitab yang lalu saya berbicara tudung kulit lumba-lumba, itu tudung yang paling atas, tudung keempat.
Hari ini kita mau belajar tudung yang paling bawah. Itulah tudung tabernakel. Kata tudung itu artinya menudungi, menutupi. Ya, itu sama, diartikan sama dengan pakaian yang menutupi tubuh kita. Kita adalah tabernakelnya Allah, tempat kediaman Allah di dalam roh. Kita adalah bait sucinya Allah. Ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus dan dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darahnya, maka kita diberikan pakaian rohani yang putih bersih, yaitu kita meninggalkan hidup lama dengan kelakuan yang tidak baik dan kita masuk di dalam kelakuan yang benar sesuai dengan firman yang kita dengar. Kita diberi pakaian putih. Jadi pakaian yang kita akan bicarakan seperti pakaian menutupi tabernakel itu berbicara tentang kelakuan hidup sehari-hari. Pakaian rohani, bukan pakaian jasmani. Hari ini kelakuan hidup itu berkaitan dengan pakaian rohani kita. Jadi waktu saya percaya Tuhan melalui firman Tuhan, firman Kristus, saya bertobat, lahir baru, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, hidup saya seperti pakaian yang putih. Dulu pakaian saya kotor, tapi Tuhan menjadikannya putih karena dibenarkan cuma-cuma di dalam darah Yesus. Namaku dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita disebut orang beriman. Tapi kita tidak boleh senang. Oh, saya orang beriman, saya punya pakaian rohani yang putih bersih sekarang. Itu ada lagu lama, putih dan bersih bagaikan salju, kita diputihkan bersih. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Jadi kita seperti pakaian putih. Itu kelakuan kita sudah benar-benar baik. Cuma meninggalkan kelakuan yang tidak betul. Kita percaya oleh mendengar firman. Tapi kalau kita cuma percaya, lalu kita tidak menyertai dengan perbuatan apa yang kita percayai itu, maka kita seperti orang yang kembali seperti dulu. Kelakuan kita tidak benar. Itu Tuhan tegur jemaat Sardis, kamu kelihatannya hidup tapi mati, karena kebanyakan orang, sebagian besar di Sardis itu telah cemar, pakaiannya cemar, pakaiannya kotor. Itu dianggap Tuhan mati, dan Tuhan ancam, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak dibaharui, ya, tidak mau kembali kepada kelakuan yang bersih seperti pada waktu kamu mulai percaya, maka aku akan menghapuskan namamu dari kitab kehidupan. Tapi Tuhan katakan, ada sedikit orang di Sardis yang menjaga pakaiannya. Tuhan bilang, aku akan mengenakan pakaian putih sedemikian
dan namamu tidak kuhapus dari kitab kehidupan. Membaca jemaat Sardis, Tuhan bicara tentang pakaian. Banyak orang mencemarkan apanya, saudara? Kelakuan, perbuatan. Itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang tudung tabernakel yang menudungi tabernakel. Kita kaitkan dengan arti pakaian yang menutupi tubuh. Hanya saya tidak menekankan pakaian jasmani, tapi pakaian rohani. Pakaian jasmani kita bisa putih, dasinya putih, semua putih, tapi kelakuan kita tidak putih. Jadi pakaian rohani kita peroleh ketika kita percaya. Kita harus lanjutkan dengan apa? Dengan kelakuan sesuai dengan iman kita. Coba kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari kita mendengar Injil. Kalau saudara mendengar firman, lalu saudara dibangkitkan imannya, saudara terima Tuhan, saudara mengakui semua kesalahanmu, bertobat, lahir baru, ya, itulah orang beriman. Terus, dan pendengaran oleh firman Kristus. ya, pendengaran oleh firman Kristus. Kita diselamatkan. Pada saat itu kita diberi pakaian putih, pembenaran oleh darah Yesus, kata Roma 3. Kita menjadi orang yang diputihkan Tuhan. Tetapi kita jangan menjadikan hidup kita kembali seperti jemaat Sardis. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kata beberapa orang itu, Sardis itu sedikit orang. Sebagian besar jemaat Sardis itu sudah cemar pakaiannya, kehidupannya, kelakuannya sudah tidak betul. Walaupun dikatakan punya nama, artinya terkenal, gereja besar, tapi Tuhan tidak bisa dikelabui matanya. Hanya sedikit orang itu yang tidak mencemarkan pakaian, kelakuan hidupnya benar. Lanjut. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Nah, mereka jalan bersama aku dalam pakaian putih. Kelakuannya benar, kelakuannya suci. Lanjut. Karena mereka adalah layak untuk itu. Layak untuk itu. Dan pakaian putih ini, kelakuan yang benar, sesuai apa yang kita imani, maka orang itu dijanjikan Tuhan tidak dihapuskan namanya dari kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Lanjut ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya. Dengan kata lain, kalau pakaianmu sudah tidak putih lagi, sudah cemar, maka aku menghapuskan namamu dari kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, barang siapa yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan, ya, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ketika saya percaya, namaku dicantumkan di kitab kehidupan. Ketika saya hidup benar, diberi pakaian rohani yang putih, yang bersih, maka saya dicatatkan di kitab kehidupan. Tapi saya harus menjaga supaya namaku tetap ada dalam kitab kehidupan. Maka saya harus menjaga supaya kelakuan saya tetap bersih, tidak kembali kepada dosa lama, tidak kembali kepada hidup dalam kecemaran. Dengan demikian nama saya tidak akan dihapus. Jangan kita bersuka cita
kalau kita dipakai Tuhan. 70 murid kembali kepada Yesus dan berkata, Tuhan Guru, setan-setan itu takluk kepada kami. Kami usir. Kami buat mujizat. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu jangan bersukacita karena roh-roh setan itu takluk. Bersukacitalah karena namamu ada di kitab kehidupan. Namamu tercantum di sorga. Itu adalah sukacita itu yang harus dijaga. Dengan menjaga nama kita dalam kitab kehidupan, itu berarti kita menjaga kelakuan kita harus bersih. Yang dikatakan dikiaskan seperti pakaian oleh Tuhan pada jemaat Sardis. Nah, itu tadi yang saya kaitkan, tabernakel itu ditudungi, ditutup dengan tudung 4 lapis, pakaian dari tabernakel itu. Jadi pakaian di sini adalah pakaian rohani, yaitu kelakuan yang bersih, kelakuan yang tidak cemar. Waktu kita terima Kristus, ya. Nah, tudung tabernakel ini juga berbicara tentang iman dan perbuatan iman. Jadi iman harus disertai perbuatan iman. Itu baru kita ditudungi, ditutupi. Ada penutup yang menutup kita. Jadi kelakuan kita ini menentukan. Ya. Dulu kita tidak punya pakaian putih ini. Ketika saya percaya, bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, maka saya diberi pakaian putih. Ini harus dijaga. Ini dijaga. Bagaimana menjaga? Tidak cukup saya percaya, tidak cukup saya beriman, maka iman itu harus saya nyatakan di dalam perbuatan iman, supaya orang melihat perbuatan iman saya dan orang memuliakan Bapa di sorga. Kalau jemaat Sardis sebagian besar sudah cemar, apa ini memuliakan? Tidak. Kalau kelakuan saya sebagai pelayan Tuhan tidak betul, apa ini memuliakan Bapa di sorga? Kalau gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kalau para pelayan imam-imam itu, walaupun pakaiannya, jasmaninya, seragamnya bagus, tapi kalau kelakuan hidupnya sehari-hari, pakaian rohaninya tidak bagus, apakah ini memuliakan Bapa di sorga? Tidak. Tolong dibaca Matius 5 ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi semua orang supaya apa? Lanjut. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, agar supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Perbuatan yang baik, kelakuan hidup hari-hari yang digambarkan seperti pakaian. Kelakuan hidup sehari-harinya jemaat Sardis sudah kotor, rusak, dan diancam namanya dihapus kitab kehidupan kalau tidak bertobat. Hari ini masih ada kesempatan bertobat. Hari ini masih ada kuasa darah Yesus yang memutihkan apa yang sudah kotor. Hari ini masih ada firman yang menyucikan kita. Masih ada kesempatan. Jangan tunggu panjang sabarnya Tuhan habis. Ya.
Jadi tudung-tudung yang ada di tabernakel itu menggambarkan seperti pakaian yang menutupi kehidupan rohani kita, itu pakaian rohani, supaya tidak telanjang. Ya, supaya tidak telanjang orang melihat perbuatan yang besar. Iman menyelamatkan, tapi tunjukkan imanmu dari perbuatan iman. Coba Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Oh, saya orang beriman kepada Kristus, tapi menipu. Saya orang beriman, tapi saya korupsi. Saya orang beriman, tapi istrinya 4. Istrinya 5, atau suaminya 6 yang bukan suami. Kata Tuhan kepada orang Samaria itu, yang ke-6 ini juga bukan suamimu loh. Apakah imannya bisa memuliakan Bapa di sorga? Tidak. Lanjut dibaca. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dapatkah imanmu menyelamatkan dia? Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam Matius 7, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, itu orang percaya tentu ya, Yesus, Yesus, masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang akan masuk di dalam surga. Dengan kata lain, orang yang beriman dan punya perbuatan iman, punya pakaian, dan pakaian yang putih, seperti waktu dia baru mulai percaya, mulai bertobat. Dan dia harus jaga kelakuannya itu, tidak mencemarkan. Jadi pakaian ini, pakaian rohani, kelakuan hidup kita sehari-hari. Itu seperti tudung tabernakel yang menudungi tabernakel itu, supaya tidak terbuka, menutup. Iblis, dia mengincar kita. Kalau kamu baru lahir baru, dia sangat cemburu, dia mengincar, dia mau mengotori pakaianmu, dia ingin merebut, kalau bisa dilucuti, telanjang seperti Adam. Dia tahu kamu sudah lahir baru, sudah punya pakaian rohani, pakaian putih bersih, ya. Tapi dia incar, ya. Dia akan cari lewat teman-teman. Ayo, Maria, pergi lagi ke situ ya. Kalau kamu tergoda, kembali ke hidup lama. Pakaianmu jadi kotor, rusak, cemar. Karena itu iman harus dilanjutkan dengan apa? Perbuatan iman. Kelakuan hidup sehari-hari menunjukkan saya orang beriman. Makanya Yakobus katakan, tunjukkan imanmu dari kata-kata, aku tunjukkan imanku dari kelakuan hidup saya sehari-hari. Kelakuan hari-hari kita ini menunjukkan iman kita. Orang melihat Bapak dimuliakan. Kalau kita katakan orang itu beriman, dari mana kita lihat? Oh, orang ini beriman. Hidupnya yang saleh, ada perbuatan imannya. Kalau kita katakan orang itu baik,
Dari mana kita tahu orang itu baik? Oh, saudara ini orang baik. Dari mana kita tahu dia orang baik? Dari perbuatan. Dari mana kita tahu orang ini beriman? Dari perbuatan iman. Dari mana kita tahu orang ini baik? Oh ya, perbuatan baiknya dia dapat dilihat. Kalau kamu katakan pohon itu baik, dari mana? Buahnya. Dari buahnya pohon itu dikenal. Dari buahnya kehidupan kelakuannya orang itu diketahui orang ini beriman atau tidak. Itu sebabnya kata Tuhan, orang Sardis itu sebagian besar mati, rohaninya mati, kelakuannya tidak betul. Cuma ada sedikit, sebagian kecil. Aku akan berikan kamu pakaian putih dan namamu tidak akan kuhapus kalau kamu menjaga kelakuanmu yang bersih. Tuhan kaitkan pakaian dan kelakuan, iman dan perbuatan iman. Puji Tuhan. Kan Tuhan bilang, siapa yang berseru nama Tuhan, hendaklah melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Tolong dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu kan orang percaya. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan sorga. Tapi melainkan dia yang melakukan kehendak yang punya Bapa-Ku. perbuatan. Berseru Tuhan itu iman. Melainkan melakukan itu perbuatan. Perbuatan iman. Itu pakai yang rohani, tidak telanjang. Ya. Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Enyahlah daripadaku, Nah, kamu itu. sekalian pembuat kejahatan. Itu membuat kejahatan, bukan kebaikan, cemar, tidak jadi kesaksian. Ya, itu sama 70 murid datang sama Tuhan. Setan takluk, jangan bersukacita ya, karena setan takluk. Bersukacita karena namamu ada di dalam tersurat di sorga. Itu artinya ada di kitab kehidupan. Itu artinya kamu tidak mencemarkan kehidupanmu. Itu artinya kamu mempunyai iman, tetapi juga ada perbuatan dari iman itu. Kelakuan hari-hari kita itu seperti pakaian menutupi tubuh ini. Itu seperti tudung tabernakel menudungi, menutupi tabernakel. Yang paling bawah. Dari mana kita tahu Nuh itu taat? Nuh itu beriman. Dari mana kita tahu Nuh itu orang beriman? Orang percaya. Dari perbuatan imannya. Apa itu? Taat. Melakukan perintah Tuhan. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Ya, dengan taat mempersiapkan bahtera. taat, melakukan. Karena iman. Imannya kelihatan dari ketaatannya Nuh. Ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan Ya. diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. karena iman dia berangkat. Disuruh Tuhan tinggalkan Ur Kasdim, dia berangkat, tidak tahu kemana. Dari mana kita tahu Abraham itu orang beriman?
dari ketaatan. Ketaatan itu apa? Apa yang dia lakukan, perbuatannya. Ya. Dari mana kita tahu Habel itu orang beriman? Nah, dari persembahannya, dari ibadahnya. Kelihatan itu orang yang beriman, orang Kristen yang beriman dari ibadahnya dia. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Karena iman, Habel mempersembahkan korban kepada Allah, Korban yang lebih baik dari korban Kain. Kalau saudara orang beriman, ibadah saudara akan jauh lebih baik daripada orang lain yang tidak menjalankan imannya dengan baik, atau orang yang tidak beriman. Hari-hari ini kita semuanya dikurung di rumah. Sudah lama kita ibadah online lagi. Sekarang pemerintah memberlakukan PPKM. Memang tidak semua daerah sama pemberlakuannya, tapi kita mengambil langkah yang lebih baik supaya tidak jatuh korban. Ada gereja yang hamba Tuhannya menyampaikan, kita ibadah online lagi ya, karena cinta kepada jemaat. Dia bukan khawatir, dia bukan tidak percaya, dia bukan takut. Orang beriman itu berhikmat. Kalau di depan itu ada malapetaka, ada singa di depan, masa kamu jalan terus? Kalau kamu tidak tahu berenang, orang bilang kepada kamu, kamu itu orang beriman loh. Kalau kamu lompat, walaupun kamu tidak tahu berenang, kamu tidak akan mati. Tuhan akan jaga. Dia lompat, mati. Dia mencobai Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus digoda sama setan. Jika engkau anak Allah, jikalau, lompat dari bubungan bait Allah. Malaikat menatang. Karena kau anak Allah, kau tidak akan jatuh, tidak akan binasa. Iblis, pergi engkau. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kita sabar. Kita orang beriman. Apakah gedung ini tempat kita baru rasanya, aduh saya beribadah, rasanya baru ada Allah? Berapa banyak orang masuk di gedung, hidupnya tidak karu-karuan, tidak cocok firman. Itu sama jemaat Sardis. Inilah waktunya integritas kita diuji oleh Allah. Apakah hidup kita gedung, harus ke tempat ibadah, baru ibadah rasanya? Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma ada tempat di mana dia rame. Ketika kamu di dalam kamarmu, ketika kamu ada di rumahmu bersama keluargamu beribadah, kalau kamu punya iman, kamu bisa mempersembahkan yang terbaik seperti Habel. Apa mesti ngumpul? Ya, kalau memang itu diperkenankan Tuhan. Kalau memang itu tidak ada dalam tanda bahaya. Tapi kalau dalam sekarang seperti ini, pemerintah menghimbau, memerintahkan kita supaya tidak ngumpul di rumah ibadah, tutup sementara. Beribadah di rumah. Ada orang rasanya kalau tidak ke gedung gereja itu enggak. Memang rasanya begitu. Tapi tidak semua. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya melihat ada juga yang banyak hadir.
tidak perhatikan firman. Berapa banyak? Ini pengalaman saya menghimbau. Kalau orang muda ibadah, semua HP-nya simpan. Kalau orang jemaat dewasa, berapa banyak? Saya katakan HP-nya di off, tapi masih banyak tidak off. Oh, ini ada Alkitab Pak Pendeta. HP itu bukan Bible. Handphone itu bukan holy handphone. Tapi Alkitab itu Holy Bible. Saya lebih suka anjuri orang bawa ini. Tapi itu hal simple. Oh, boleh pakai pribadi aja di rumah. Ya, ada Alkitab. HP saya juga punya Alkitab. Saya pakai pribadi kadang-kadang. Jadi kalau dihimbau untuk tidak ngumpul, ya Tuhan, kami diizinkan Tuhan tidak ngumpul dulu untuk kebaikan. Ya puji Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa orang itu beriman? Di rumah pun dia bisa beri persembahan terbaik. Di rumah pun dia bisa dengar firman Tuhan yang baik. Dia bisa serius, mungkin masuk di laptop, mungkin masuk di TV. Ya tuh. Jadi menyembah, angkat tangan. Semua bisa. Malah cuma rame rasanya ke gedung gereja, baru bergereja, baru bisa jadi orang rohani. Belum tentu. Berapa banyak orang masuk di gedung gereja masih minum-minum, mabuk-mabuk. Loh ya, betul ya. Betul dah. Tapi kalau hari Minggu masuk di gedung gereja kan, tapi pulang dari itu mabuk lagi dah. Ya masih banyak minum, judi. Loh, masih. Nah itu kan, kalau kamu beriman, jadi seperti Habel. Coba baca lagi, Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Bukti imannya, korbannya lebih baik daripada orang lain seperti Kain. Ya terus? Daripada korban Kain. Iya, jelas. Inilah integritas di mana tidak ada orang menyaksikan kita. Ketika menyanyi, kita juga menyanyi. Ketika kita mendengar firman, kita duduk dengan baik. Ya, ketika kita makan perjamuan suci, makan dengan baik. Yang membuktikan iman kita bukan hanya hadirnya kita di gedung gereja, tapi kelakuan hidup kita sehari-hari itu. Itu kelakuan hidup. Tapi kalau bisa ngumpul di gereja, kenapa tidak? Saya selalu katakan harus rajin ngumpul. Dulu sebelum COVID. Apakah saya kurang beriman? Tidak. Inilah kesempatan Tuhan melihat imanku di mana? Di kesendirian, di rumah tangga kita. Tunjukkan itu pada Tuhan. Seperti Habel yang memberi persembahan yang lebih baik. Itu iman dari perbuatan. Puji Tuhan. Tadi ada disebutkan di Sardis ayat 5 dari Wahyu 3. Tolong dibaca dulu. Barang siapa menang, ia dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang atas dosa, menang atas kelakuan hidup yang lama. Lanjut. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Ya. dan di hadapan para malaikatnya. Ya, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa itu. yang dikatakan Roh. aku tidak hapus namanya dari kitab kehidupan. Kelakuan hidup kita, perbuatan iman kita akan membuat Tuhan katakan, aku tidak hapus. Karena engkau tidak telanjang. Makanya dalam Wahyu dikatakan, supaya kamu menjaga pakaianmu, agar kamu tidak kelihatan telanjang. Ya, itu ada di kitab Wahyu, pasal yang ke-16, ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya, Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan lihat aku pakaiannya. datang seperti pencuri, kata Tuhan. Lanjut. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. karena iblis itu mau menelanjangi kita, melucuti, bukan hanya mencemarkan. Seperti Adam telanjang, dilucuti, pakaian putih. Orang beriman tapi tidak punya perbuatan iman yang benar. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Itu kain lenan halus putih berkilau-kilauan. Pakaian apa itu? Pakaian pesta kawin anak domba. Lanjut. Dan yang putih bersih. Putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Kain putih lenan halus itu perbuatan orang-orang benar. Kelakuan yang benar. Perbuatan iman yang benar. Tidak telanjang, tidak cemar. Perbuatan orang-orang benar, kelakuan yang benar, itu ada di dalam pesta perkawinan anak domba. Itu yang harus kita jaga keseharian kita. Di luar gereja, di masyarakat, di rumah, pakaian kudus, pakaian rohani. Sejak Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel, maka yang berkaitan dengan ibadah tabernakel itu, Tuhan juga memerintahkan membuat pakaian-pakaian dari kain lenan warna putih yang dipakai oleh imam-imam, dan juga imam besar mempunyai pakaian lenan putih, pakaian lenan halus. Ini perbuatan benar. Jangan jadi imam perbuatannya tidak benar. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, perbuatan harus benar walaupun kita tidak sempurna. Tapi kita menjaga kelakuan kita. Imamat 16 ayat 32. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi Ya, dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. ya. Ia harus mengenakan pakaian lenan. Seorang imam berpakaian lenan putih, tidak kotor, tidak cemar. Lanjut. Yakni pakaian kudus. Pakaian kudus, pakaian putih. Itu yang kita harus jaga sebagai pakaian rohani kita. Apa itu? Iman yang disertai dengan perbuatan iman. Jadi kita kedapatan tidak telanjang. Seperti tudung yang menudungi tabernakel. Kelakuan kita hari-hari itu seperti pakaian di mata Tuhan. Pakaian apa? Pakaian rohani. Pakaian ini boleh mahal. Pakaian yang saya pakai ini menutupi tubuh boleh mahal, tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Makanya Tuhan bilang dalam Matius 6, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan pakai. Tubuh kita lebih penting daripada pakaian ini. Ya, pakaian suci, kudus. Tapi kalau ada yang cemar seperti jemaat Sardis, Tuhan bisa kasih kesempatan? Bisa. Loh,
Jemaat Sardis itu diberi kesempatan. Jangankan jemaat Sardis, jemaat Laodikia sudah dilucuti, telanjang. Dilucuti karena terlalu bernafsu dengan dunia, dengan kekayaan dunia. Laodikia berkata, aku kaya, aku tidak kekurangan. Mungkin pakaiannya bagus-bagus secara luar, tapi Tuhan lihat pakaian rohaninya tidak ada, telanjang. Kamu telanjang, kamu miskin, kamu buta. Waduh, tidak enak ini perkataan Tuhan. Tapi Laodikia yang telanjang ini pun diberi kesempatan. Aku ketuk pintu. Barang siapa ku kasihi, aku tegur, ku hajar. Ayo aku berdiri di muka pintu mengetok, kalau ada yang mau buka aku masuk lagi, kata Tuhan. Bayangkan betapa baiknya Tuhan. Jemaat Sardis, bangun. Ayo bangun, baharui lagi. Tunjukkan sekarang perbuatan imanmu, bukan hanya kata-katamu, aku percaya. Coba baca Wahyu 3. Ya. Tuhan kasih kesempatan. Ya. Orang-orang beriman itu pakaian putih lenan, itu standarnya. Tapi kalau masih bisa kotor, masih bisa cemar, karena kita masih hidup dalam dunia, bisa salah. Kita belum sempurna. Kita masih ada cacat celah. Makanya kita perlu dengar firman yang menyatakan salah, yang memperbaiki kelakuan, firman yang memandikan kita seperti air sampai kita tidak bercacat, tidak bercela, sempurna seperti Tuhan. Wahyu 3 ayat 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Iya. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Tuhan bilang Allahku. pekerjaanmu, perbuatanmu, perbuatan imanmu tidak sempurna. Bangun, diberi kesempatan. Kalau kamu bisa menang, ayat 5, Wahyu 3. Barang siapa menang, Barang siapa bisa bangun lagi, memperbaiki lagi. Tuhan kasih kesempatan kita memperbaiki. Silakan. ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ada pakaian putih, aku kasih lagi. Walaupun tadi kamu sudah cemari, aku pasti putihkan itu yang sudah cemar. Aku kasih yang putih. Aku mengenakan pakaian putih. Terus Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. ya, Laodikia sekarang. Ini masih ada pakaian tapi kotor. Tapi Laodikia telanjang. Telanjang. Seperti tabernakel tapi tidak punya tudung. Ya, Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, Ya, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat ya, dan malang, ya. miskin, buta dan telanjang. Miskin, buta, telanjang. Udah telanjang. Punya kekayaan tapi tidak punya pakaian rohani. Kalau pakaian jasmaninya hebat, wol. Tapi di mata Tuhan bukan pakaian wol itu. Pakaian kehidupannya, perbuatan imannya itu yang dicari. Lanjut. Maka aku menasihatkan engkau, Ya. supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, Ya, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, Ya. agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang pakai memalukan. pakaian putih supaya tidak telanjang. Bukan pakaian cemar, bukan kehidupan yang tidak ada perbuatan imannya. Iman kita harus dilanjutkan dengan perbuatan iman. Tunjukkan imanmu dari kata-kata. Aku tunjukkan imanku dari perbuatanku. Ini hari masih ada waktu, kesempatan memperbaiki. Tuhan beri kesempatan. Jemaat Sardis, jemaat Laodikia. Di antara kita, kalau ada yang kotor pakaiannya,
itu sama dengan telah berbuat kesalahan, dosa. Masih ada kesempatan. Kasih karunia Tuhan jangan kita permainkan. Oh, kasih karunia Tuhan, biar aku berbuat ini, aku tetap selamat. Tidak, itu mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kan Tuhan sudah bilang tadi, aku menghapus namamu kalau engkau tidak bertobat. Jadi kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Itu pengajaran menyesatkan. Kalau kita percaya hari ini selamat, tetap selamat apapun yang kita lakukan. Tidak. Yang kita lakukan harus adalah perbuatan iman. Karena iman kita diselamatkan. Kita harus menjaga keselamatan itu. Jagalah keselamatan itu dengan takut dan gentar, kata Filipi. Jagalah pakaian putihmu, kelakuan hidupmu hari-hari ini, agar sesuai dengan imanmu. Tapi kalau toh kamu seperti jemaat Sardis dan jemaat Laodikia, inilah waktunya di tengah-tengah pandemi Covid, di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam, mencemaskan, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Inilah waktu yang diberikan Tuhan. Bukan kebetulan terjadi seperti ini. Inilah waktu kembalilah Bapa kepada anak, anak kembali kepada Bapa, bapak-bapak dan ibu-ibu menghimpun keluarganya. Bikinlah rumah doa di rumahmu. Kan tidak keluar-keluar. Kalau masih bisa bekerja, kerja tapi pulang ke rumah ngumpul. Cari waktu. Bikin mezbah keluarga. Ada orang ngumpul di gereja. Saya tidak selalu katakan gedung gereja itu salah, tidak. Itu tempat ibadah. Ngumpul. Tapi pulang tidak ngumpul. Tidak pernah ngumpul. Kalau kita punya iman, punya perbuatan iman, pasti kita melakukan itu. Ngumpul. Anak-anak diajar, dididik orang tua dengan firman. Satu Yohanes 1, baca dulu ini. Ini kesempatan yang Tuhan beri. Siapa yang sudah kotor pakaiannya, sudah cemar. Ayat 8 dan ayat 9 dari 1 Yohanes 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, Ya. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau saya bilang saya sudah sempurna, kita belum sempurna. Kita menuju kesempurnaan dari hidup yang disucikan, dari kelakuan hidup kita. Kalau kita melakukan kebenaran firman, maka hidup kita disucikan, kata Petrus. Kamu disucikan karena ketaatan kepada kebenaran. Iman yang disertai dengan perbuatan kebenaran, itu hidup yang disucikan. Tapi belum sempurna. Coba baca lagi ayat 8 dari 1 Yohanes 1. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Ya, maka kita menipu diri kita kita sendiri. menipu diri sendiri. Kamu bilang saya tidak salah, tapi hati nuranimu bilang salah. Lanjut. Dan kebenaran tidak ada di dalam Nah, kita. iya. Kalau kita bilang kita tidak salah, pada hati nurani bilang salah, kebenaran tidak ada di situ, di dalam. Lanjut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, Ya. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Kalau kita mengaku dosa, Dia menyucikan. Ini waktu kembali kepada Allah. Akui itu. Sujud kepada Tuhan. Mohon seperti Raja Daud ketika ditegur oleh firman Tuhan melalui Nabi Nathan. Raja Daud turun dari tahtanya dan dia berkata singkat, Tuhan, aku sudah berdosa. Mulai hari ini, kata Nathan, engkau tidak akan mati. Kalau kita ngotot, berkeras, saya tidak salah,
Saya tidak berbuat itu, padahal kita buat. Coba baca ayat 10 dari 1 Yohanes 1. Lanjutkan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, Nah, kalau kita bilang tidak berbuat dosa, kita jadikan siapa? maka kita membuat dia menjadi pendusta. Tuhan pendusta. Tuhan bilang kamu salah kok. Jemaat Sardis pakaianmu cemar. Nah, kalau jemaat Sardis bilang tidak, berarti Tuhan yang berdusta. Kan tidak. Terus Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. firman itu tidak ada di kita. Ya, jadi hari-hari ini mari kita periksa hidup kita. Apakah saya berpakaian rohani? Apakah pakaian rohani saya masih putih berkilauan? Apakah seperti lenang? Imam besar masuk rumah suci harus pakaian lenang halus, putih. Imam-imam. Kita ini semua imam-imam, kata Wahyu 1. Kita merenungkan di masa pandemi COVID ini. Mari kita belajar insaf. Ini kekurangan saya. Ternyata Tuhan, aku sudah tidak berpakaian. Ternyata pakaian saya sudah cemar. Tidak ada lagi tudung pada tubuh saya. Saya adalah tabernakelnya Allah, tapi tidak ada tudung yang menudungi tabernakel itu. Telanjang. Kelakuan hidup saya membuktikan aku telanjang. Aku tidak punya pakaian yang bersih lagi. Ini waktunya Tuhan buka tangan. Ayo kembali kepadaku. Bangsa Israel saja dianggap murtad, istri yang tidak setia. Kembalikah suami kepada istri yang tidak setia yang sudah melacur dengan berhala-berhala? Betapa kasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kalau hari ini kita dikasih dengar tentang iman yang harus disertai dengan perbuatan iman, mari kita turun ke bawah, periksa hidup kita, kelakuan kita hari-hari. Ini menentukan keselamatan. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan itu apa? Masuk. Orang yang melakukan. Walaupun kita tidak ngumpul di gedung ibadah kita, kita ada di rumah kita. Kita sedang beribadah dengan keluarga kita. Tapi kalau itu ada perbuatan benar, perbuatan iman, itu berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahnya hafal. Tapi walaupun kita kumpul di gedung gereja, tapi kalau hidup kita tidak seperti apa yang kita imani itu, bisa saja orang memberi persembahan seperti Kain. Ya. Ini satu kenyataan. Ini fakta. Saya tidak katakan ngumpul di gedung ibadah itu tidak baik. Harus kalau ada kesempatan yang baik kita ngumpul. Ya. Kalau Tuhan izinkan, kita kumpul lagi. Kita tidak pakai lagi ini masker. Saya pakai masker ini selain menjaga diri saya, karena saya merasa sangat perlu saya bertanggung jawab menjaga kesehatan saya, untuk istri saya, untuk keluarga saya, dan untuk jemaat. Tapi dengan memakai ini juga saya selalu mengingatkan Anda, kita perlu menjaga protokol kesehatan kita. Sekarang disuruh pakai 2 lapis, pakai 2 lapis lah. Itu ketaatan kita. Puji Tuhan. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat. Iman kita harus dilanjutkan dengan kelakuan hidup hari-hari. Itulah perbuatan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sampai hari ini Tuhan menawarkan kasih kepada kita.
kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan menawarkan kembali kepada kita. Kalau ada yang merasa akulah itu, kelakuan saya sudah tidak benar, pakaian saya sudah cemar, ini waktu Tuhan suruh kembali, bersihkan pakaian di dalam darah anak domba Allah. Ketika kita dengan jujur mengaku, kita dikuduskan oleh darah Yesus, diputihkan kembali, sehingga kita seperti pakaian yang putih, pakaian rohani, kelakuan hidup sehari-hari sebagai orang beriman. Kalau ada yang sudah lebih seperti jemaat Laodikia di mata Tuhan, jemaat yang hanya mengutamakan kekayaan dunia, kekayaan jasmani, kenikmatan dunia, kecintaan akan uang. Di mata Tuhan, jemaat ini yang merasa aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa, Tuhan bilang kamu telanjang. Ada kesempatan Tuhan kasih pakai pakaian. Tuhan bisa memberkati kita seperti Abraham, seperti Ishak,
seperti Yakub dengan kekayaan dunia. Tapi itu bukan yang utama. Itu hanya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Pada akhirnya engkau akan berkata, apa yang kau miliki berlimpah-limpah, engkau tidak bawa untuk dikubur bersama jasadmu. Kita perlu merenungkan ini hari-hari ini, di kesempatan di mana pandemi COVID. Pikir dan renungkan kembali, siapa yang jago? Tidak usah tunjukkan imanmu bahwa kamu tidak takut. Aku tidak takut kok, saya punya iman, Tuhan selamatkan saya. Hindari, tidak usah. Tapi tunjukkan imanmu dari perbuatan iman yang sesuai dengan firman yang kau dengar, firman yang kau baca. Ketaatan itu lebih baik. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku ngan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Jiwaku merindu, sebab aku ngan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, agar kami tidak telanjang, tapi kami ditutup dengan pakaian rohani kami, agar kami menunjukkan perbuatan iman kami, kelakuan kami sehari-hari, dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sempat mengikuti ibadah pendalaman Alkitab, atau saudara-saudara seiman yang saya kasihi dimanapun Anda berada yang sempat mengikuti. Inilah waktu di mana kita memeriksa apakah kita masih berpakaian. Sebab Tuhan berfirman tadi, Wahyu 16, aku datang sebagai pencuri. Jagalah pakaian agar kau tidak telanjang. Tuhan ingin kita tetap ada di dalam iman, tetapi iman yang kita kaitkan dengan perbuatan iman. Itulah kelakuan saya hari-hari.
supaya orang melihatnya dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih. Berkati semua jemaat yang ada Tuhan, yang mendengar, yang mengikuti, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya percaya dengan segala keterbatasan saya menjelaskan, mengajarkan. Mari kita dengan pertolongan Roh Kudus bisa mengerti dan melakukannya di dalam hidup kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji kebesaran Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kembali pada kali kedua. Kita diberkati agar dengan berkat itu kita memuliakan Bapa di sorga. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, kita aminkan. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan jumpa di ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.